Oke, welcome back. Kali ini masih membahas tentang bagian dari pragmatics. And this time we will talk about maxims of conversation, maksim dalam sebuah percakapan. Ya, teori ini disampaikan oleh seorang ahli yang bernama Grice. Ya, menurut Grice, ada ketika seseorang berbicara dengan orang lain, maka ada 4 hal yang harus dipenuhi. 4 hal tersebut disebut sebagai maxims of conversation. Jadi maxim yang pertama adalah maxim of quantity, yang kedua adalah maxim of quality, yang ketiga adalah maxim of relation, dan yang keempat adalah maxim of manner. 4 maxims ini harus kita penuhi kalau misalnya dalam percakapan sehari-hari we want to converse dengan cara yang baik dan benar dan bisa saling memahami. Oke, now apa saja yang 4 itu? Let's go. The first part is the maxim of quantity. Maxim ini mengatakan bahwa we have to make contribution as informative as is required. Jadi, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah do not make your contribution more informative than is required. Bahasa sederhananya we can call this as singkat, padat, jelas. That's it. Jadi jangan terlalu banyak informasi yang tidak perlu. Kalau ditanya kemana, jawab saja lokasinya kemana. Tidak perlu menambahkan bagaimana caranya ke sana dan lain jenisnya. That is maxim of quantity. Jumlah yang ditanya sesuai dengan jumlah yang dijawab. That's it. Yang kedua adalah maxim of quality. Ini ada hubungannya dengan yang pertama. Do not say what you believe to be false. Jangan berbohong. Do not say for which you lack adequate evidence. Jadi jangan juga mengatakan sesuatu yang kita sebenarnya kurang mengetahui tentang hal tersebut. Karena kemudian beritanya atau cara kita menyampaikan adalah mengarang saja. So, ketika melakukan percakapan, maxim of quality ini harus juga dipenuhi. Yang ketiga adalah the maxim of relation. Sederhananya, it is only one point. Be relevant. Harus nyambung. Yang ditanya apa dan dijawab apa. Dan yang terakhir adalah maxim of manner. Maxim ini adalah bagaimana cara kita menyampaikan. The first one is avoid obscurity of expression. Yang kedua adalah avoid ambiguity. Be brief. And be orderly. Pokoknya jangan kesana kemari, jangan ambigu, jangan muter-muter. That's the point. Jadi cara kita berbicara itu harus lugas, jelas. Jadi tidak ngambang kesana kemari. Itu yang namanya maxim of manner. Jadi kalau menurut Grice dalam percakapan supaya bisa saling memahami, maka 4 bagian itu yang harus kita penuhi. Terus, kalau misalnya ternyata ada yang melanggar 4 peraturan tadi, maka itulah yang kita sebut sebagai flouting of maxims. Speaker usually obey this maxim to reach the purpose of the conversation. Nah, that they are in to avoid any miscommunication, supaya tidak terjadi kesalahan. Tapi kemudian ada beberapa kondisi di mana flouting of maxim itu dilakukan oleh seorang pembicara. Sehingga kalau misalnya kita melanggar yang tadi, muncullah hal lain yang kita kenal dengan sebutan conversational implicatur. Implikatur percakapan. Implikatur ini maksudnya adalah makna tersembunyi atau makna tidak langsung dari sebuah ucapan yang kita lakukan. That's it. Jadi kalau misalnya, ini ada contohnya di belakang. Ada seorang siswa, dia mau bertanya kepada gurunya. Sedangkan pada saat itu, gurunya sedang menulis sesuatu. Jadi si student berkata, "Excuse me sir, are you busy?" Lalu teachernya mengatakan, "Can't you see?" Nah, kalau kita perhatikan, pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh gurunya ini tidak memenuhi yang maxims of conversation tadi, dilanggar, di-flout oleh si teacher. Apakah kemudian itu artinya gurunya tidak memahami pertanyaan? No, si gurunya sedang flouting karena dia sedang menciptakan yang namanya conversational implicatur. Implikatur dari kalimat "can't you see" adalah, what do you think? Ya, the meaning is, jangan ganggu, saya sedang sibuk. Bahasa sederhananya seperti itu. Jadi, yang 4 percakapan tadi itu harus dipenuhi. Kalau ternyata kemudian ada yang melanggar, berarti ada something. Ya, dan somethingnya itulah yang disebut sebagai conversational implikatur tadi. Ada implikatur yang harus kita temukan. Dan ketika seseorang itu menggunakan implikatur, maka meaningnya itu berbeda dengan meaning ketika dia mengatakan, misalnya kayak gini, "Are you busy?" Kemudian dia mengatakan, "Yes, I'm busy." Ketika dia mengatakan "can't you see," maka ada sense of anger misalnya. Atau dia merasa terganggu atau annoyed oleh pertanyaan si siswa. Jadi ketika orang flouting maxims,
ada meaning lain yang ingin disampaikan selain hanya menyatakan sebuah jawaban. Oke, that's it. Sekian terkait dengan maxims of conversation. Oke, good luck.